Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masa pembaruan Islam atau gerakan tajdid. Kata tajdid yang mana artinya yaitu pembaharuan. Maksud di sini dalam konteks Islam yaitu pembaharuan dalam menjalani ibadah Islam. Bukan berarti kita mengubah ajaran Islam yang ada. Artinya itu kita mengembalikan dengan cara memperbaharui ajaran itu tetap berdasarkan dengan kemurnian ajaran Islam. Gerakan tajdid atau gerakan pembaharuan Islam ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita dalam melaksanakan ibadah. Gerakan ini bertujuan agar ibadah yang kita laksanakan itu tetap relevan dengan perkembangan zaman, baik dalam konteks sosial, politik, ekonomi maupun budaya yang berkembang. Yang melatar belakangi munculnya gerakan tajdid atau masa pembaruan Islam ini yaitu adanya respon terhadap krisis yang terjadi di dunia seperti yang terjadi pada ekonomi, sosial, budaya maupun masyarakat dan intelektual. Sejak berakhirnya masa kejayaan Islam klasik, Islam mulai mengalami banyak kemunduran, yang mana dulu pusat kepemimpinan yang berpusat kepada kekhalifahan digantikan oleh dinasti-dinasti lokal yang mana sering mengalami pertengkaran dan persaingan. Tokoh-tokoh gerakan tajdid ini yang pertama yaitu Muhammad bin Abdullah Al-Wahhab, yang mana yang dia lakukan yang pertama yaitu pemurnian terhadap tauhid, yang kedua pengingkaran bid'ah, yang ketiga yaitu pengingkaran syirik, yang ketiga pemberian prioritas Al-Quran dan Sunnah, pemurnian agama dari kufarat, serta pengaruh gerakan tajdid. Tokoh yang kedua yaitu Jamaluddin Al-Afghani yang berasal dari Afghanistan, yang mana dia melakukan pembaharuan pemikiran Islam, yaitu dia berusaha memadukan pemikiran Islam dengan pemikiran modern. Yang kedua yang dia lakukan yaitu dia mendukung gerakan Salafiyah, yaitu gerakan yang mendorong umat Islam untuk kembali kepada ajaran dan praktik Islam yang murni seperti yang diamalkan oleh generasi pertama Islam atau Salaf. Yang ketiga, dia menjadi tokoh penting dalam gerakan Pan-Islamisme, yaitu gerakan yang mendorong persatuan dan solidaritas umat Islam di seluruh dunia untuk menghadapi tantangan bersama. Dia juga menyalurkan perlawanan terhadap penjajahan dan dominasi terhadap Barat di atas dunia Islam, serta mendorong umat Islam untuk terus menyadari pentingnya mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara-negara Islam. Tokoh selanjutnya yaitu Muhammad Abduh yang berasal dari Mesir. Muhammad Abduh ini memiliki peran yang penting dalam gerakan tajdid, yaitu dia merupakan pelopor modernisme di Islam. Ia menggabungkan rasionalisme dengan keimanan serta melakukan reformasi pendidikan di Al-Azhar untuk membentuk pintu ijtihad. Selanjutnya yang keempat yaitu Rashid Ridho yang juga dari Mesir. Kontribusi Rashid Ridho ini yang pertama yaitu dalam ijtihad dan pembaharuan. Rashid Ridho menekankan pentingnya ijtihad, yaitu usaha untuk memahami dan menerapkan ajaran Islam secara fleksibel dan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, dia mendirikan pendidikan dan kemajuan. Rashid Ridho ini percaya bahwa kemajuan umat Islam bergantung kepada pendidikan. Selanjutnya, kontribusinya dalam reformasi politik dan sosial. Ia berupaya untuk memperbaharui kondisi politik dan sosial umat Islam. Yang dia lakukan selanjutnya yaitu perlawanan terhadap penjajahan serta mendukung kebangkitan peradaban Islam. Dan juga dalam tafsir Al-Quran, Rashid Ridho ini dianggap sebagai lahirnya tafsir Al-Quran dan kontemporer. Selanjutnya, toleransi dalam bermasyhab. Dia berpendapat bahwa perpecahan di kalangan umat Islam itu disebabkan oleh adanya sikap fanatisme terhadap suatu mazhab. Jadi dia mendorong toleransi dan persatuan umat. Selanjutnya Ahmad Khan dari India, dia juga mendorong pembaharuan pendidikan Islam ini dengan menekankan penggunaannya akal dalam menafsirkan teks keagamaan dan memperkenalkan ide-ide modern. Selanjutnya yaitu dampak dari gerakan tajdid. Gerakan tajdid ini memiliki banyak dampak. Yang pertama secara keagamaan. Secara keagamaan, gerakan tajdid ini mendorong umat Islam untuk kembali kepada sumber ajaran utama yaitu Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, tajdid juga menekankan pentingnya pemurnian akidah dari unsur bid'ah, kufarat, takhayul yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam murni. Dalam bidang pendidikan, gerakan tajdid ini juga mendorong reformasi pendidikan Islam yang mana dari dulu berbentuk pendidikan tradisional sekarang menjadi lebih rasional dan terbuka terhadap ilmu pengetahuan modern. Dalam bidang pendidikan, gerakan tajdid ini juga mendorong reformasi pendidikan Islam yang mana dari dulu berbentuk pendidikan tradisional sekarang menjadi lebih rasional dan terbuka terhadap ilmu pengetahuan modern. Di dalam bidang politik dan ekonomi serta sosial, gerakan tajdid ini juga membangkitkan kesadaran umat untuk bangkit dari keterpurukan terutama akibat penjajahan dari Belanda dan bangsa Barat. Dari pembelajaran ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa gerakan tajdid ini menunjukkan bahwa Islam memiliki fleksibilitas untuk berkembang sesuai dengan konteks sosial dan perkembangan zaman.
Pembaharuan tidak dimaklumi secara westernisasi, tetapi juga proses menghidupkan kembali nilai-nilai Islam dalam bentuk yang dinamis dan kontekstual, dalam bentuk yang lebih modern. Seiring dengan perkembangan zaman, tajdid juga ikut mewarnai dalam digitalisasi media dakwah dan ekoteologi Islam hingga pemberdayaan perempuan dalam perspektif Islam. Begitu pentingnya gerakan tajdid dalam mendukung pembaharuan Islam.